Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Stikes Kesdam 4 Diponegoro, Semarang. Nama saya Berliana Diani, NIM 19022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu contoh untuk pelaksanaan SP atau strategi pelaksanaan dalam mengatasi pasien dengan gangguan kejiwaan, yaitu dengan ansietas atau kecemasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan atau perasaan yang tidak santai atau samar-samar, kemudian ketidaknyamanan atau rasa takut yang disertai suatu respon. Seringkali sumber perasaan tidak santai tersebut atau tidak nyaman tersebut tidak spesifik atau tidak diketahui. Jadi kecemasan itu seperti itu, perasaan ketika seseorang merasakan tidak nyaman, kemudian salah satu tanda gejalanya adalah biasanya yang umum adalah seperti jantung berdebar-debar, kemudian berkeringat, berlebih gelisah, kemudian merasakan takut yang sangat berlebihan. Kemudian cemas ini itu dibedakan ada 4 tahapan. Ada cemas ringan, cemas sedang, ada cemas berat, kemudian yang paling tinggi adalah panik. Nah, pada kali ini saya nanti akan memperagakan bagaimana sih strategi pelaksanaan dalam mengatasi pasien dengan kecemasan dengan gangguan jiwa ya. Nanti ada 3 SP untuk kecemasan. SP yang pertama adalah mengenalkan tentang apa itu kecemasan kepada pasien, kemudian kita memberikan teknik relaksasi nafas dalam. Setelah kita memberikan itu, kemudian ada SP yang kedua, yaitu kita memberikan bisa dengan hipnotis 5 jari. Kemudian SP yang ketiga adalah dengan memberikan teknik relaksasi otot progresif. Ketiga-tiganya itu adalah sebuah penata laksanaan atau intervensi untuk mengatasi sebuah kecemasan. Kecemasan dapat diatasi dengan 3 hal tersebut ya, menurut para ahli dan menurut sumber yang saya baca, menurut referensi yang saya dapatkan, ada ketiga intervensi tersebut. Tapi selain itu, mungkin masih ada lagi yang lain. Tapi kesempatan kali ini saya akan memperagakan ketiga SP tersebut. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan apa sih itu kecemasan. Kemudian ini di video yang selanjutnya saya akan mulai melangkah untuk ke SP-nya. Tapi sebelum kita ke SP-nya, saya ada sebuah contoh kasus. Contoh kasus tentang pasien yang menderita kecemasan. Ya, contohnya adalah ini ada seorang wanita berusia 18 tahun. Dia pergi ke UGD Rumah Sakit Jiwa. Karena mengeluh sering sekali dadanya itu berdebar dan juga berkeringat hebat. Berkeringatnya dingin sejak 1 minggu yang lalu dia rasakan. Kemudian dia mengatakan dia merasa takut mati karena mengetahui tetangganya itu meninggal dikarenakan serangan jantung. Kemudian ia merasa takut sekali bahwa dia akan merasakan hal yang sama seperti tetangganya tersebut. Dia berbicara, mengatakan bahwa rasa takut dan gelisah ini ia rasakan sering 15-30 menit setelah dia mengetahui suatu hal yang membuat dia takut akan kematian. Dia mengatakan bahwa rasa takut ini, kecemasan ini itu muncul kurang lebih 3 tahun semenjak ibunya meninggal dikarenakan diabetes mellitus. Kemudian setelah ibunya meninggal tersebut, dia sering sekali memeriksakan dirinya untuk mengecek gula darahnya. Kemudian dia takut sekali bahwa dia akan menderita diabetes mellitus kemudian meninggal. Lama sekali dia rasakan seperti itu, tapi 1 minggu yang lalu itu dia sering sekali berdebar-debar, jantungnya berdebar-debar hebat, kemudian berkeringat dingin. Kemudian ada seorang teman yang menyarankan dirinya untuk pergi ke rumah sakit jiwa untuk memeriksakan keadaannya, karena sudah sering dia coba untuk periksa ke berbagai rumah sakit tentang penyakitnya tersebut. Tapi dari hasil pemeriksaan dirinya tidak menderita apapun, tidak ada penyakit lain ya. Kemudian dia periksa ke rumah sakit jiwa dan ternyata benar didiagnosa dia mengalami kecemasan, gangguan jiwa. Karena tadi ya ada gejalanya yang muncul seperti keringat dingin, kemudian dia merasa gelisah, kemudian takut akan kematian, kemudian dia juga merasakan jantungnya berdebar seperti itu. Jadi kasusnya seperti itu. Baik, nanti ada beberapa peran, yaitu ada
ada orang yang berperan sebagai, kita sebut Nona A, yang berusia 18 tahun ini. Dia SMA, kemudian dia menderita kecemasan seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kecemasannya karena apa sudah jelas. Kemudian nanti ada seorang perawat, mereka akan melakukan komunikasi ya untuk mengatasi kecemasannya tersebut. Nanti ada SP yang pertama akan mengenalkan tentang kecemasan kepada si Nona A, kemudian akan memberikan teknik relaksasi nafas dalam kepada Nona A, kemudian nanti akan memberikan teknik hipnotis 5 jari, lalu dilanjutkan dengan teknik relaksasi otot progresif. Baik, bisa kita saksikan yang selanjutnya, teman menyaksikan. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat yang bertugas di ruangan ini hari ini. Nama saya Berliana Diani. Saya biasanya dipanggil Berliana. Baik Ibu, pada hari ini saya nanti di sini akan mengecek untuk kesehatan Ibu ya. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Baik Ibu dengan Ibu siapa atau Mbak siapa? Sukanya dipanggil siapa? Baik, Nona ya. Ya, saya perawat Berliana. Bagaimana sekarang keadaan Nona? Apa yang dirasakan hari ini? Bisa cerita sedikit aja, nggak apa-apa. Ya, keadaan saya saat ini tuh gimana ya? Rasanya tuh sering gelisah aja, terus dada saya tuh sering sekali rasanya tuh berdebar-debar, kemudian berkeringat. Itu tuh kurang lebih tuh 15 sampai 30 menit saya merasakan seperti itu. Oh baik, jadi itu yang Mbak Nona rasakan. Bagaimana kalau sekarang kita bincang-bincang ya Mbak ya. Kita bincang-bincang apa yang Mbak rasakan. Mbak nanti bisa cerita sama saya. Terus bagaimana kalau kita bincang-bincangnya nanti waktunya itu 15 sampai 30 menit ya. Terus ini tempatnya di sini ya Mbak ya. Iya Mbak. Ya mau kok. Ya di sini aja. Iya Mbak. Iya Mbak. Jadi tuh begini, saya tuh sering akhir-akhir ini tuh merasakan itu dada saya tuh berdebar-debar, kemudian saya tuh merasakan keringat dingin kayak gitu Mbak, sama keringat itu sampai kadang tuh basah baju saya. Kemudian saya tuh takut gitu loh kalau ada orang yang meninggal itu, entah kenapa saya tuh langsung jadi takut gitu. Apalagi tetangga saya tuh yang sebelah itu dia tuh meninggal Mbak karena penyakit jantung. Nah itu kan saya takut, terus saya periksa ke ke rumah sakit mana ya itu ya, pokoknya banyak lah Mbak rumah sakit yang udah saya datengin itu, tapi tuh mereka tuh bilangnya itu saya tuh nggak sakit, ibu itu baik-baik aja gitu, Mbak itu baik-baik aja, mereka tuh bilang seperti itu Mbak. Terus saya juga nggak tahu kan ini tuh saya sakit apa, saya tuh kurang jelas, tapi yang saya rasakan itu saya tuh merasa kayak gelisah gitu loh, kadang-kadang susah untuk ngapa-ngapain itu, apalagi kalau ada orang yang meninggal itu saya tuh panik, ya takut gimana gitu, rasanya tuh nggak nyaman, terus berdebar-debar, keluar keringat dingin, terus saya tuh gelisah, kadang gelisah kesana kesini kayak gitu Mbak. Saya tuh sering takut dan saya juga nggak tahu ini tuh apa yang saya rasakan seperti itu Mbak. Iya, terus ditambah lagi ya, setiap harinya itu dulunya tuh nggak seperti ini, tapi itu 3 tahun terakhir ya, 3 tahun lalu kan ibu saya itu meninggal. Ibu saya meninggal karena ada penyakit apa itu gula. Nah saya itu takut sampai sekarang pun saya juga masih takut karena itu tuh tiba-tiba meninggal
berobat kadang membaik sih, karena rasa itu tuh cuman munculnya itu paling lama tuh 30 menit ya, paling lama itu 30 menit Mbak. Itu rasanya nggak karuan, nggak nyaman sama sekali, rasanya tuh nggak nyaman, rasanya tuh ya nggak nyaman, nggak enak gitu. Oh jadi seperti itu apa yang Mbak rasakan. Kemudian dari tadi Mbak yang merasa kayak berdebar-debar, kemudian berkeringat, Mbak itu namanya itu kecemasan. Apa sih itu kecemasan Mbak? Nah itu yang Mbak rasakan tadi itu namanya kecemasan. Jadi itu merasa tidak nyaman, kemudian gelisah, kemudian itu tadi berkeringat, rasanya tidak nyaman kan Mbak ya. Iya itu namanya kecemasan. Salah satu tandanya itu tadi Mbak udah rasakan, Mbak Nono udah rasakan. Kemudian sebelumnya Mbak Nono kalau merasa seperti itu, apa yang Mbak Nono lakukan? Oh seperti itu ya Mbak. Jadi apa yang saya rasakan itu namanya kecemasan. Ya sejauh ini saya belum tahu sih cara untuk mengatasinya. Paling nanti saya biarin aja, nanti hilang sendiri kayak gitu. Baik, oh jadinya belum melakukan apa-apa ya. Dibiarkan saja seperti itu. Tapi ini saya beri untuk caranya ya Mbak ya. Jadi ada suatu cara. Tadi kan Mbak udah paham kan apa itu kecemasan. Oh ini yang saya rasakan seperti ini, kan sudah paham. Nah ini saya berikan cara untuk mengatasinya Mbak, namanya teknik relaksasi nafas dalam. Jadi Mbak bisa lakukan kalau saat Mbak itu merasakan seperti itu, bisa dilakukan Mbak ya secara mandiri. Kalau tiba-tiba aduh saya kok merasa kecemasan, tadi yang saya bilang ya, udah tahu kan kecemasan itu seperti apa, Mbak udah merasakan kan. Nah itu Mbak langsung lakukan tekniknya seperti ini, nanti saya contohkan ya. Habis itu Mbak Nona nanti dicoba ya, dicoba untuk teknik relaksasi nafas dalamnya. Sekarang saya praktekkan ya. Maaf ini saya buka dulu maskernya ya. Jadi gini Mbak, nanti Mbak duduk yang rileks, tenang, kemudian tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut seperti meniup ya Mbak. Jadi hitungan 1, 2 tarik nafas, kemudian keluarkan. Coba sekarang Mbak praktekkan ya dari awal ya. Meragain itu saya jadi paham, saya bisa kok ya, saya bisa praktekkan bisa. Saya buka ya Mbak ya masker saya ya, gak apa-apa, ini saya buka. Jadi tuh kalau saya panik berarti saya harus namanya teknik relaksasi nafas dalam, berarti saya duduk serileks mungkin ya. Tapi kan kalau panik kadang susah ya Mbak ya. Tapi tetap akan saya coba. Jadi nanti duduk nyaman, kemudian tarik nafas dari hidung, terus keluarin dari mulut, kayak gitu ya Mbak ya. Mbak Nona, tadi sudah saya ajarkan teknik relaksasi nafas dalam dan apa itu kecemasan. Besok kita bertemu kembali di tempat ini siang setelah makan ya. Saya akan mengajarkan teknik lain untuk mengatasi kecemasan Mbak. Iya Mbak, di sini lagi ya. Ya, terima kasih ya. Ya.